Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, NIM 030 dari kelas 2022A akan menjelaskan tentang analisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia, NIM 030 dari kelas 2022A akan menjelaskan tentang analisis implementasi gambaran singkat kasus. Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot proyek gerakan wisata bersih oleh pemerintahan pada tahun 2025. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua alternatif, yakni alternatif A yang berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur, dan alternatif B yang mengutamakan kualitas masyarakat lokal. Gambaran singkat kasus. Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot proyek gerakan wisata bersih oleh pemerintahan pada tahun 2025. Pemerintah daerah dihadapkan pada dua alternatif, yakni alternatif. Nah, pada halaman berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari setiap variabel A yang berfokus pada fisik dan infrastruktur, dan variabel B yang berfokus pada kualitas masyarakat lokal. Nah, pada halaman berikutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari setiap variabel A yang berfokus pada fisik dan infrastruktur, dan variabel B yang berfokus pada kualitas masyarakat lokal. Nah, analisis SWOT pada alternatif A, yakni strength, kekuatan. Alternatif A memiliki kekuatan dalam hal sumber daya fisik yang mudah dikelola dan hasilnya lebih cepat. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas yang dapat dilihat langsung memenuhi standar fisik gerakan wisata bersih. Dukungan birokrat terhadap hasil yang terukur juga menjadi kekuatan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, analisis SWOT pada alternatif A, yakni strength, kekuatan. Alternatif A memiliki kekuatan dalam hal sumber daya fisik. Nah, sementara di kelemahan pada alternatif A ini bergantung sangat pada dana yang besar dan kontraktor eksternal. Komunikasi yang bersifat top-down juga berpotensi menimbulkan resistensi di antara masyarakat, terutama jika pembangunan mengabaikan kearifan lokal dan tidak disertai dengan kompensasi yang memadai. Nah, sementara di kelemahan pada alternatif A ini bergantung sangat pada dana yang besar dan kontraktor eksternal. Komunikasi yang Sementara itu, untuk analisis SWOT pada alternatif B, yakni menawarkan pendekatan partisipatif berbasis budaya lokal dengan komunikasi dua area yang sangat intensif. Sementara disposisi masyarakat terhadap program yang mereka miliki itu sangat tinggi, seperti yang terbukti di Desa Kemiren dan Taman Sari. Struktur pelaksanaan juga berbasis BUMDes itu memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan efisien. Sementara itu, untuk analisis SWOT pada alternatif B, yakni menawarkan pendekatan partisipatif berbasis budaya. Nah, pada bagian kelemahan di alternatif B, yakni terletak pada keterbatasan pelatih dan waktu implementasi yang panjang. Resistensi dari generasi tua terhadap teknologi digital juga menjadi tantangan, namun hambatan ini dapat diatasi dengan fasilitator yang memahami konteks budaya dan strategi mentoring antar generasi. Nah, pada bagian kelemahan di alternatif B, yakni terletak pada keterbatasan pelatih dan waktu implementasi yang panjang. Untuk argumentasi pilihan kebijakan, berdasarkan analisis implementasi, alternatif B dinilai paling implementable dan berkelanjutan. Sebagai pilihan strategis, investasi pada SDM dan teknologi lokal lebih menjamin keberlanjutan dibandingkan pembangunan fisik semata. Untuk argumentasi pilihan kebijakan, berdasarkan analisis implementasi, alternatif B dinilai paling implementable dan berkelanjutan. Sebagai pilihan strategis, pada strategi integrasi dan mitigasi, strategi implementasi yang disarankan adalah integrasi kedua alternatif dengan alternatif B sebagai inti. Pembentukan tim implementasi terpadu (TIT) yang melibatkan BUMDes, Dinas Pariwisata, dan ahli digital akan memastikan pelatihan mendahului pembangunan fisik. Sementara dana jaminan komitmen dan program mentoring digital menjadi solusi atas risiko sumber daya dan komunikasi yang menjadi masalah inti. Pada strategi integrasi dan mitigasi, pada bagian refleksi, keberhasilan kebijakan desa wisata tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat lokal desa tersebut. Analisis implementasi ini menegaskan dan menemukan bahwa disposisi, komunikasi, partisipatif, dan struktur pelaksanaan yang adaptif, Desa Banyuwangi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi model desa wisata berkelanjutan berbasis budaya dan teknologi. Pada bagian
Nah, pada bagian terakhir, dengan penutupan, yakni mengedepankan pendekatan partisipatif dan penguatan kapasitas lokal, Desa Banyuwangi dapat memastikan bahwa peningkatan PAD dari sektor pariwisata benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Kebijakan yang berakar pada budaya dan didukung teknologi akan menciptakan pariwisata yang otentik, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, pada bagian terakhir, dengan penutupan, yakni mengedepankan pendekatan partisipatif dan penguatan Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Cindy Aulia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Cindy Aulia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, Cindy Aulia, pamit undur